Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Untuk kesempatan kali ini kita bertemu lagi belajar TIK di semester 2. Dan langsung saja perhatikan video ini, dan nanti di akhir video ini ada evaluasi. Silakan menyimak. Internet adalah suatu jaringan global komputer tersusun oleh jutaan pribadi atau publik yang menggunakan komputer dan jaringan saling terhubung, lalu tumbuh menjadi sebuah jaringan raksasa. Sejarah internet dimulai pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Department of Defense and Project membuat suatu proyek ARPANET, yaitu yang merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, yang bertujuan untuk membuat suatu komunikasi yang aman untuk keperluan militer dan sains. Juga membuat metode untuk mentransfer atau komunikasi antar komputer. Lalu pada tahun 1962, keadaan semakin memanas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang keduanya sedang membuat senjata nuklir. Kemudian muncullah ide dari Paul Baran, salah satu ilmuwan yang mencoba mencari cara membuat sistem komunikasi agar tetap aman meskipun terkena serangan nuklir. Dan ia mempunyai ide untuk memecah suatu pesan menjadi beberapa blok, lalu mengirim secepatnya ke segala arah dalam jaringan. Awal mula proyek ini terdiri dari 4 komputer yang berada di University of California yang berada di Los Angeles, University of California yang berada di Santa Barbara, University of Utah, Stanford Research Institute, dan lalu 4 komputer ini menghubungkan ratusan komputer lainnya. Jadi, dengan kata lain, internet adalah hasil dari proyek ARPANET. Pada saat ini, internet sudah terdiri lebih dari 750 miliar pengguna, dan yang pada awalnya digunakan untuk komunikasi dan jaringan pertukaran data pada pemerintahan, agensi, penelitian sains, dan institusi pendidikan. Sekarang sudah menjadi tempat penjelajah atau mencari informasi, jual beli produk, mengambil kelas online, dan sosialisasi. Namun layaknya distribusi teknologi yang tidak dapat tersebar sempurna, internet pun seperti itu. Negara yang 70% penggunanya mempunyai akses internet, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Spanyol. Sedangkan untuk yang 40%, yaitu China, India, Brazil, Meksiko, dan Filipina. Bagaimana internet bekerja? Hal yang unik dari internet adalah tidak ada yang memilikinya, sehingga setiap komputer yang terhubung dapat saling bertukar data. Jaringan internet tidak dihandle oleh satu perusahaan atau organisasi, malah diurus oleh konglomerat sukarela di seluruh dunia. Mayoritas peralatan-peralatan server jaringan dan konektivitas disediakan oleh universitas, perusahaan telekomunikasi, pebisnis, korporasi, dan servis yang menjual akses internet. Internet backbone adalah sebutan untuk rute utama berkecepatan tinggi yang dilalui oleh data dan diolah oleh Network Service Provider atau NSP seperti AT&T, NCI, Sprint, VPN, dan Unet. NSP juga dapat terdiri dari berbagai perusahaan seperti perusahaan komunikasi, provider komunikasi wireless, data carrier, ISP, operator televisi kabel, hingga perusahaan IT seperti IBM, lalu disebarkan ke ISP atau Internet Service Provider atau langsung ke NAP. Lalu dari ISP akan disebarkan ke pengguna internet. Untuk tahun 2017, ISP di Indonesia sudah lebih dari 50 ISP, diantaranya yaitu Telkom Speedy, Biznet, Indosat, XL, dan lain-lain. Lalu, peralatan dari provider tersebut terhubung oleh Network Access Point atau NAP, sehingga dapat bisa berjalan. Misalnya dari segmennya AT&T lalu berpindah ke segmennya Sprint agar bisa sampai ke tujuannya. Di antara komputer pribadi atau jaringan bisnis ada router, yaitu alat yang dapat menghubungkan ke jaringan, menemukan rute terbaik dalam pengiriman, dan memastikan datamu sampai tujuan.
Interoperabilitas yaitu kemampuan sebuah komputer untuk bertukar data tanpa melihat brand, model, OS. Hal ini dapat terjadi karena ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu suatu set aturan yang menstandari metode dalam pengiriman informasi dalam internet yang membuat adanya interoperabilitas. TCP atau IP menggunakan dua layer desain komunikasi. Yang pertama, TCP layer. Tugasnya mengatur agar pesan atau file menjadi kumpulan paket yang jauh lebih kecil untuk dikirim melalui internet, lalu diterima oleh TCP layer di komputer tujuan, lalu diatur kembali menjadi paket yang utuh. Kemudian ada IP. Tugasnya mengatur alamat setiap paket yang akan dikirim agar sampai tujuan. Mengakses internet, going online. Ketika kita mengakses internet, ini sama saja kita going online. Kita biasanya tidak tersambung langsung dengan internet, tetapi melalui sebuah akses provider yang dimana menghubungkan kita ke bagian utama melalui beberapa jaringan kabel atau wireless. IAP atau Internet Access Provider. IAP adalah sebuah perusahaan atau usaha yang menyediakan jaringan internet gratis untuk biaya bulanan tetap atau untuk diperinci biaya penggunaan. Beberapa peran dan tanggung jawab sebuah akses provider adalah menyediakan dan menjaga koneksi internet, mendukung hardware dan software yang dibutuhkan untuk layanan koneksi, melindungi situs dan jaringan mereka dari ancaman eksternal seperti virus, serangan hacker, dan kegiatan ilegal lainnya, memberikan layanan pelanggan 24 jam dan dukungan teknis. Penyedia akses jatuh ke dalam 3 kategori, penyedia layanan internet, penyedia layanan online, dan penyedia layanan internet nirkabel. Penyedia layanan internet adalah sebuah perusahaan yang secara tradisional disediakan akses ke internet dan tidak ada layanan tambahan. Ada baiknya ISP lokal dan nasional, masing-masing memiliki layanan bervariasi dan harga. Ini adalah panduan pembeli untuk ISP dan dapat dicari dengan daerah atau negara. Penyedia layanan online atau OSP adalah sebuah perusahaan nirlaba yang menyediakan jaringan Ethernet property dan menawarkan layanan khusus yang tersedia hanya untuk pelanggan. Ketika mereka mulai, layanan online yang disediakan oleh sejumlah besar konten yang bisa dijangkau hanya oleh mereka yang berlangganan, bahwa layanan online, sedangkan ISP predominantly bertugas untuk memberikan akses ke internet dan umumnya memberikan sedikit jika ada eksklusif konten mereka sendiri. Distinction antara dua layanan ini memiliki kurang didefinisikan sebagai OSP. Hari ini menawarkan akses internet dan ISP menawarkan layanan pengguna yang lebih. OSP populer adalah MSN dan AOL. Internet dan World Wide Web. Perbedaan antara internet dan web. Yang pertama, jika internet merupakan jaringan perangkat keras seperti komputer, kabel, dan router yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran informasi maupun data, sedangkan World Wide Web adalah bagian dari internet yang berisi miliaran dokumen. Yang kedua, internet menghubungkan banyak komputer, sedangkan www menghubungkan banyak halaman web. Yang ketiga, internet menggunakan nomor IP, sedangkan www menggunakan URL. Yang keempat, internet menggunakan kabel atau wireless, sedangkan www menggunakan hyperlink. Layaknya internet, web tidak dipunyai atau dikontrol oleh siapapun. Keduanya saling terhubung dengan ribuan komputer dan jaringan publik maupun privasi yang setuju mematuhi aturan dan prosedur. Standar aturan dan prosedur yang berhubungan di segala aspek web dipublis oleh World Wide Web Consortium, organisasi internasional yang bertempat di Cambridge. Ini materi kita adalah tentang manfaat dari internet. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke pengertian. Nah, saat ini internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka. Mulai dari hal yang paling kecil hingga hal yang cukup rumit, semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet. Lalu,
manfaat internet apa saja? Nah, yang pertama itu adalah internet menjadi sumber beragam wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Nah, jadi berbeda dengan di masa lalu, hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas. Nah, karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas, nah jadi cukup diperoleh dari sekolah lokal saja. Namun kini, fungsi dari internet ini hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Nah, jadi kalau dulu kita belajar hanya di sekolah saja, nah, nanti menerima ilmu hanya di sekolah saja, dan sekali-sekali juga ada harus membaca buku, harus membeli buku. Nah, sekarang dengan internet kita dengan mudah bisa mencari ilmu baru atau pengetahuan baru di internet seperti di Google. Nah, itulah fungsinya, manfaatnya dari internet ini mempermudah kita untuk menerima ilmu dan pengetahuan baru. Dan selanjutnya mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Nah, internet ini tidak hanya merambah di bidang hiburan atau komunikasi saja, tetapi juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah di era kini yang tidak tertinggal, mempermudah pengetahuan sistem administrasi. Nah, kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi sekolah. Nah, jadi ini contohnya kita ingin mendaftar ke sekolah, harus mengumpulkan ijazah atau mengumpulkan dokumen-dokumen lainnya. Nah, kita bisa mengirimnya melalui internet ini, mengirim filenya. Nah, juga mempermudah kita ketika zaman sekarang ini tidak bisa sekolah. Nah, dia mempermudah kita belajar dengan menggunakan internet. Jadi tidak harus datang ke sekolah, tapi kita bisa belajar dari rumah. Nah, itulah mempermudah sistem pembelajaran kita. Lalu menghemat biaya dan waktu. Nah, salah satu manfaat jaringan internet ini yang paling dikenal secara umum adalah untuk tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Nah, dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya yang sangat banyak. Internet bisa mengirim berbagai data dan dokumen elektronik dalam hitungan sedetik saja. Nah, ketika dulu kita ingin mengirimkan surat atau file, harus menggunakan pos, harus mengantarnya jauh-jauh. Nah, sekarang dengan internet kita bisa mengirim file tersebut dengan mudah melalui contohnya email, WhatsApp, dan lain-lain. Lanjut, ada memperluas ruang pertemanan. Nah, manfaat internet ini secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan, terutama dengan makin berkembangnya media sosial. Nah, kamu pasti bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia, dari jaraknya yang ribuan kilometer dari tempat tinggal kita, atau dari negara-negara lain. Nah, itulah fungsi dari media sosial. Kita bisa berteman dengan orang dari negara lain, dari negara Jepang, dari negara India, dari Inggris. Kalau dulu kan kita agak payah berkomunikasi ya. Tapi semenjak ada internet, kita bisa berteman dengan orang-orang di seluruh belahan dunia. Lalu ada ini, manfaatnya sangat efektif, mensukseskan bisnis dan usaha. Nah, misal untuk digunakan di bidang bisnis dan usaha, internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Nah, kemudian mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Nah, contohnya misal di Tokopedia, nah ada penjualnya dari Jakarta, sedangkan pembelinya ada di Pekanbaru. Nah, itu terhubung karena adanya internet. Dan juga misalnya ada grup di Facebook jual beli khusus daerah Pekanbaru. Nah, dengan kita mengakses itu, kita posting apa yang ingin kita jual, kita bisa bertemu dengan konsumen kita di sesama kota Pekanbaru. Kalau dulu kan kita harus jualan ke jalan atau kemana, buka toko. Nah, ini juga menjadi opsi
untuk berbisnis atau membuka usaha baru. Nah, jadi kita tetap memiliki opsi lain di jualan. Dan yang terakhir adalah media hiburan semua kalangan. Oke, salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Nah, internet ini menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam mengaksesnya. Jadi kita bisa mencari hiburan seperti di YouTube, di Instagram, atau di media sosial lainnya, atau juga bermain game menggunakan internet. Tapi ada batas-batasnya dan tidak boleh. Anak-anakku, setelah kamu menyimak video tersebut, maka tugas kamu adalah yang pertama, apa pengertian dari internet? Kedua, sebutkan perbedaan dari internet dengan www. Ketiga, sebutkan 5 manfaat dari internet. Silakan dikerjakan, kemudian dikirim via WA. Cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.